Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani Amalia, Stambuk A401191131. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu materi IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, pengertian lingkungan dan ekosistem. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu itu yaitu makhluk hidup lain, air, cahaya matahari, udara. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Berikut adalah contoh-contoh dari ekosistem. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang berada dalam suatu ekosistem. Berikut contoh dari komponen ekosistem. Komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tiga, yaitu produsen. Produsen adalah suatu organisme yang mampu mengolah dan membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti manusia dan hewan. Dan yang ketiga, pengurai. Pengurai adalah organisme yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme yang telah mati. Contohnya seperti bakteri, jamur, dan cacing. Konsumen terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, karnivora. Karnivora yaitu konsumen yang hanya mengkonsumsi daging saja. Contohnya harimau, singa, dan beruang. Yang kedua, herbivora. Herbivora yaitu konsumen yang hanya mengkonsumsi tumbuhan saja, contohnya seperti kambing, sapi, dan rusa. Yang ketiga, omnivora. Omnivora yaitu konsumen yang memakan baik daging dan juga tumbuhan. Contohnya seperti tikus, ayam, manusia. Komponen abiotik. Contohnya adalah sinar matahari, air, udara, tanah, dan batu. Sinar matahari berguna untuk membantu fotosintesis. Air berguna bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi dalam segala aspek, seperti minum. Yang ketiga, udara. Udara berguna untuk bernafas bagi seluruh makhluk hidup. Yang terakhir, tanah. Tanah sebagai tempat bercocok tanam dan tempat hidup bagi tumbuhan hijau. Contoh komponen abiotik. Berikut adalah gambar contoh dari komponen biotik dan abiotik. Satuan dalam ekosistem. Satuan dalam ekosistem yaitu yang pertama, individu, satuan fungsional, terkecil penyusunan ekosistem, misalnya seekor rusa. Yang kedua, populasi atau kumpulan individu sejenis pada suatu daerah, misalnya sekumpulan rusa di padang rumput. Yang ketiga, komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi dalam suatu daerah, misalnya komunitas hewan liar yang hidup di hutan. Baiklah, itu penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.